secara rapi membaringkan mereka di atas tempat tidur. Seakan-akan mereka itu either mereka nggak takut ditangkap atau mereka tahu kalau pada saat itu bakal tidak ada orang yang datang ke rumah untuk cariin mereka. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang kisah menyedihkan keluarga Dardeen. Iya guys, hari ini ceritanya sangat-sangat menyeramkan dan juga di akhir video aku pengen tahu dong menurut kamu apakah kasus ini sudah terpecahkan atau belum. Anyway guys, let's get to the story. Cerita ini dimulai pada tahun 1987, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Aina di Jefferson County. Jefferson adalah sebuah provinsi di Illinois, Amerika, di mana penduduk desa Aina itu hanyalah 2.000 orang saja. Di sana kehidupan lebih simpel, hanya ada satu supermarket, satu pom bensin, satu bank, satu kantor pos, dan that's it gitu loh. Nah, satu hal yang menarik tentang penduduk Aina adalah 50% dari penduduknya adalah ex-napi. Karena di dekat Aina ada sebuah penjara yang bernama Big Muddy Correctional Center. Ya guys, bukan Big Money, melainkan Big Muddy. Dan mungkin karena itulah ini menjelaskan kenapa crime rate di desa Aina dan kota sekitarnya itu sangat-sangatlah tinggi. Jadi ada banyak sekali kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan juga pencurian. Dimana di dalam kurun waktu 2 tahun saja di provinsi Jefferson ini terdapat sebanyak 15 kasus pembunuhan. Jadi total penduduk provinsi Jefferson ini kan sebanyak 30.000. Desa Aina memiliki 2.000. Dari 30.000 itu ada 15 pembunuhan dong. Jadi serem banget. Karena itu rata-rata penduduk provinsi Jefferson selalu mengambil senjata di mana-mana hanya untuk memproteksi diri mereka gitu. Oke, sekarang kita bakal mundur 1 tahun sebelumnya. Di tahun 1986 ada sebuah keluarga kecil yang baru saja pindah ke desa Aina, di mana ada seorang ayah yang bernama Russell Keith Dardeen. Dia berusia 29 tahun. Istrinya bernama Ruby Elaine Dardeen, 30 tahun, dan anak laki-laki mereka yang bernama Peter yang baru berusia 2 tahun. Oke, di cerita ini kita bakal panggil suaminya sebagai Keith dan istrinya sebagai Elaine karena memang itulah nama panggilan mereka. Dan guys, jujur pada saat aku pertama kali lihat foto Keith dan Elaine, aku ngerasa, emang ini bener ya? Keith itu usianya 29 tahun. Pertama, dia kelihatan jauh lebih tua daripada Elaine, dan gimana caranya laki-laki ini tuh baru usia 29 tahun gitu loh. Dia tuh kelihatan seperti laki-laki yang maybe 39 tahun. Tapi anyway, I'm so sorry. I know ini cuman hanyalah personal opinion aja dan gak ada hubungannya dengan kisah tragis yang mereka alami. Anyway, kenapa Keith mau pindah? Nah, dia bersedia untuk pindah ke Aina setelah dia mendapat tawaran pekerjaan sebagai operator pabrik penyaring air. Tapi tidak lama setelah dia tinggal di sana, dia sadar gitu loh kalau oh my god, ternyata 50% dari tetangga aku itu adalah ex-napi. Di sini adalah tempat yang sangat berbahaya dan gak cocok dong. Anak aku tuh masih umur 2 tahun, kayaknya bahaya banget gitu loh lingkungan ini untuk dia tinggal. Jadi dia pun sangat protektif terhadap keluarganya. Di tahun 1987 Elaine hamil. Di saat itulah Keith merasa kalau wow, kayaknya adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku gak mungkin mengizinkan kedua anak aku untuk tinggal di sini gitu, untuk dibesarkan di sini. Jadi si Keith pun udah memutuskan kalau oke, tahun ini kita bakal pindah. Dia juga udah sempat bilang kepada ibunya si Joanne kalau mah aku mau pindah aja ke Mount Carmel karena aku nggak ngerasa aman di sini, dan juga nggak apa-apa deh kalau misalnya pada saat aku pindah ke Mount Carmel itu aku nggak dapat pekerjaan, yang penting keluarga aku itu aman gitu tinggal di sana. By the way, sebelum Keith dan juga Elaine pindah ke Aina, pertamanya itu mereka berasal dari Mount Carmel di mana ibu Keith si Joanne juga tinggal. Oke, akhirnya pada bulan Oktober 1987 Keith memasang tanda dijual
terjual di depan rumahnya ya, karena dia memutuskan kalau oke, setelah rumah ini terjual kita bakal pindah kembali ke Mount Carmel. Tapi sayangnya mereka tidak sempat menjual rumah itu karena sesuatu yang sangat mengerikan terjadi kepada mereka semua. Oke, kronologi kejadian dimulai pada tanggal 18 November 1987. Si Keith nggak datang kerja. Si Keith ini dikenal sebagai pekerja yang sangat rajin dan sangat bertanggung jawab. Kalau misalnya dia absen pun dia selalu minta izin sama supervisornya. Tapi hari itu dia tidak ngomong apa-apa. Ini pun membuat supervisornya khawatir dan akhirnya supervisornya menelepon ibu dan juga ayah Keith, di mana Don Dardeen, ayah Keith, langsung menelepon polisi di provinsi Jefferson dan dia minta tolong gitu loh, boleh nggak kamu ketemu aku di depan rumah anakku untuk cek keadaan mereka karena hari ini dia nggak datang kerja dan aku khawatir gitu. Kayaknya sih ayahnya udah punya firasat buruk gitu ya. Polisi di provinsi Jefferson setuju dan akhirnya pun mereka ketemu di depan rumah Keith. Nah, ayahnya ini punya kunci rumah Keith dan akhirnya dia pun membuka pintu. Ketika dia membuka pintu guys, oh my god, mereka melihat sesuatu yang sangat-sangat serem banget, dimana si Keithnya tuh udah nggak ada ya. Pertama, mereka ke kamar tidur, dimana mereka melihat Elaine ya, dia itu tangan dan kakinya sudah diikat, mulutnya itu sudah disumpal, dia itu terbaring rapi di atas tempat tidurnya. Dia sudah meninggal dan tampaknya dia meninggal karena dia dipukul. Di sampingnya adalah Peter yang pada saat itu sudah berusia 3 tahun dan sama seperti ibunya, si Peter sudah meninggal tapi dia terbaring rapi. Dia juga meninggal karena dipukul. Di samping Peter adalah bayi yang baru lahir, di mana itu adalah bayi yang harusnya masih ada di dalam kandungan si Elaine. Tapi polisi yakin kalau ketika Elaine itu dipukul, saking shocknya Elaine terpaksa melahirkan dan ketika anaknya dipush keluar, bukannya diselamatkan tapi pembunuhnya malah sama juga memukul bayi yang baru lahir itu sampai meninggal, lalu membaringkan bayi tersebut di samping abangnya yaitu si Peter, dan bayinya adalah bayi perempuan, dimana sebelumnya si Keith dan Elaine udah bilang kepada teman-teman mereka kalau misalnya bayinya adalah laki-laki kita bakal namain dia Ian, tapi kalau dia adalah perempuan kita bakal namain dia Casey. Jadi bayi itu adalah Casey dan mereka bertiga sudah meninggal gitu. Ketika polisi melihat pintu belakang, mereka sadar kalau pintu belakang terbuka lebar tapi tidak ada tanda kalau seseorang ataupun pembunuh mencoba untuk memaksa masuk gitu loh, seakan-akan antara Elaine maupun Peter maupun Keith lah yang mengizinkan pembunuh tersebut masuk secara sukarela. Selain itu, polisi juga menemukan alat yang digunakan oleh pembunuh untuk melenyapkan ketiga orang itu, yaitu pemukul baseball milik Peter yang baru saja diberikan oleh Keith kepada Peter di ulang tahunnya. Ya guys, jadi tragis banget. Nah, di mana Keith gitu loh? Polisi berusaha untuk mencari Keith, tapi Keith sudah tidak ada di rumah. Don Dardeen, yaitu ayah Keith, juga sadar kalau mobil yang dikendarai oleh Keith sudah tidak ada. Mobil Keith sendiri adalah sebuah mobil dari tahun 1981 tipe Plymouth yang berwarna merah, dimana ketika Don Dardeen mengatakan ini kepada polisi yakin kalau Keith lah yang membunuh keluarganya sendiri. Oke, polisi pun berusaha untuk mencari di mana Keith. Polisi tidak perlu mencari lama ya, karena keesokan harinya satu grup pemburu menemukan mayat Keith di ladang gandum di dekat daerah provinsi Jefferson juga. Jadi hanya beberapa kilometer aja dari Jefferson County, dan pada saat itu polisi langsung datang ke TKP tapi mobil si Keith udah nggak ada lagi. Nah, tidak lama kemudian polisi menemukan mobil Keith yang terparkir jaraknya sekitar 18 km dari rumah Keith. Ketika polisi mengecek interior mobil, mobilnya sudah penuh darah. Jadi kayak serem banget. Ada satu hal lagi yang sangat-sangat serem. Jadi si Keith itu ditembak 3 kali ya. Itu adalah sebab dia meninggal. Tapi polisi juga sadar kalau alat kelaminnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi pembunuhnya itu udah memotong alat kelamin si Keith dan membuangnya di ladang. Polisi yakin kalau antara dia itu ditembak, udah meninggal, lalu itunya dipotong di dalam mobil, atau itunya dipotong di ladang. Polisi tidak bisa yakin, tapi yang jelas itulah kondisi Keith yang ditemukan polisi, di mana
pada saat itulah polisi mengganti spekulasi mereka ya, dimana pertamanya mereka yakin kalau si Keith lah pembunuhnya, tapi sekarang polisi yakin kalau pembunuhnya masih lolos. Ketika tim autopsi mengecek tubuh keluarga Dardeen, mereka menemukan kalau mereka semua dibunuh pada tanggal 17 November dan Keith itu dibunuh 1 jam setelah keluarganya dibunuh di rumah. Ini pun membuat warga makin panik dan tampaknya kisah keluarga Dardeen ini sangat menarik perhatian media massa dan juga polisi ya, karena ada sebanyak 100 detektif yang datang ke Aina untuk menyelidiki kasus ini, untuk mencari siapa sih sebenarnya pembunuhnya, apakah ada satu pembunuh atau lebih dari satu, dan mereka juga menginterview 100 orang. Tapi sayangnya upaya 30 detektif dan juga polisi tersebut tidak berhasil ya, karena selama bertahun-tahun mereka tidak bisa menemukan sebenarnya siapa sih pelaku pembunuh keluarga Dardeen. Oke, sekarang aku bakal ngomongin apa yang membuat kasus ini sangat penuh dengan teka-teki dan janggal. Pertama, polisi menemukan marijuana di dalam rumah keluarga Dardeen. Padahal Elaine dan Keith itu bukanlah orang yang suka menghisap marijuana gitu loh. Lagi pula ketika di autopsi, tim forensik tidak menemukan kandungan marijuana di dalam tubuh kedua orang tersebut, dimana akhirnya polisi berspekulasi kalau mungkin aja ini ditinggal oleh pembunuh mereka gitu loh. Mungkin aja pembunuh mereka itu menghisap marijuana, setelah itu baru melukai keluarga Dardeen, atau sebelum mereka melakukan kejahatan tersebut mereka menghisapnya dulu. Kedua, setelah Elaine dan kedua anaknya dibunuh, pembunuh masih dengan santai membersihkan TKP, membersihkan darah dan mengangkat tubuh Elaine, Peter dan juga Casey secara rapi, membaringkan mereka di atas tempat tidur. Seakan-akan mereka itu either mereka nggak takut ditangkap atau mereka tahu kalau pada saat itu bakal tidak ada orang yang datang ke rumah untuk cariin mereka. Ketiga, perhiasan dan uang Elaine dan juga Keith masih ada di dalam rumah mereka. Jadi ini pun membuat polisi yakin kalau pembunuhnya tidak datang untuk merampok sama sekali. Tujuannya hanya untuk membunuh keluarga Dardeen. Keempat, biasanya kalau pelaku pembunuh adalah seorang laki-laki atau mungkin dia tuh tertarik sama si Elaine, tapi karena Elaine tidak mau berjigi-jigi dengan dia, makanya dia pun membunuh Elaine dan juga menjigi-jigi Elaine. Tapi tim autopsi kembali mengatakan kalau Elaine itu tidak dijigi-jigi sebelum dia meninggal. Harusnya sih bukan itulah motifnya. Oke, mungkin kamu punya teori kalau wow, apakah jangan-jangan ini adalah pelaku selingkuhan Keith ataupun selingkuhan Elaine? Enggak juga, karena desa Aina itu adalah desa yang kecil di mana semua orang saling tahu gosip satu sama lain, dan si Elaine itu sangat sayang kepada suaminya juga sangat sayang kepada istrinya. Jadi sama sekali tidak ada tanda kalau mereka itu selingkuh dan mereka itu dibunuh oleh selingkuhan Elaine ataupun Keith. Kalau kamu tanya aku punya teori seperti ini, oke? Jadi menurut aku sendiri ya, pembunuhnya itu adalah satanic cult. Jadi mereka itu adalah member dari sekte pemuja setan. Karena kenapa dong? Begitu aku baca kalau pembunuhnya tega banget memukul bayi yang baru lahir hingga meninggal, itu langsung ingetin aku dengan kasus Charles Manson, di mana dia menyuruh pengikutnya untuk membunuh aktris Sharon Tate yang pada saat itu juga sedang hamil tua. Jadi aku nggak tahu ya kenapa satanic cult tuh suka banget membunuh ibu yang lagi hamil tua atau lagi hamil. Mungkin karena mereka itu mendapatkan 2 nyawa untuk dipersembahkan kepada syaitan. Aku nggak tahu, tapi yang jelas begitu aku baca cerita ini aku langsung yakin kalau oh my god, pasti satanic cult. Komen di bawah opini kamu. Anyway, kasus ini selama bertahun-tahun tidak terpecahkan, tapi ini tidak membuat Joanne Dardeen putus asa. Dia terus mencoba untuk mencari pembunuh anaknya dan juga keluarga anaknya, di mana dia sangat rajin, asik menulis surat untuk acara TV Oprah. Tapi akhirnya Oprah membalas surat si Joanne, di mana mereka bilang kalau maaf ya, kita nggak bisa liput cerita si Keith Dardeen karena ceritanya tuh sangat tragis dan juga sangat serem gitu loh untuk disiarkan di acara Oprah yang biasanya tuh ditayangkan pada siang hari. Maaf banget. Nah, akhirnya karena upaya Joanne untuk mengekspos cerita keluarga anaknya, America's Most Wanted setuju untuk meliput tentang kasus keluarga Dardeen. Tapi sayangnya
akhirnya tidak ada petunjuk baru yang datang setelah acara tersebut dipublikasikan. Oke, selama bertahun-tahun kasus ini tidak terpecahkan sampai akhirnya pada tahun 1999 something happened dong. Nah, seorang laki-laki bernama Tommy Lynn Sells baru saja ditangkap atas tuduhan pembunuhan satu anak perempuan di Texas. Ini bukan di provinsi Jefferson, bukan di Illinois ya. Jadi jaraknya sedikit jauh dari Illinois. Nah, ketika si Tommy ini menunggu persidangan, dia mengaku kepada polisi kalau saya membunuh lebih banyak lagi dari satu cewek ini aja. Saya juga membunuh keluarga Dardeen dan orang yang kalian cari itu ya saya. Nah, begitu kepolisian Illinois mendengar hal tersebut, kepolisian Illinois langsung telepon kepolisian di provinsi Jefferson dong, kasih tahu kalau oh my god, karena makanya kita menemukan pembunuh keluarga Dardeen, coba kalian kesini deh. Nah, pada saat polisi dari Jefferson County, yaitu provinsi Jefferson, datang ke Illinois untuk menginterogasi si Tommy, ceritanya itu nggak cocok. Jadi detail-detail kecilnya itu si Tommy tampaknya nggak tahu, karena misalnya nih, posisi di mana tubuh Elaine ditemukan, apakah di ranjang sebelah kiri, kanan, atau tengah. Si Tommy itu nggak tahu, kayak dia tebak-tebak aja. Dimana kan kalau misalnya kamu tebak 2 kali, kamu pasti kan dapat benar gitu loh. Dimana meskipun tebakan pertama dia salah, tapi tebakan kedua dia benar, polisi tetap menganggap kalau oke, dialah pembunuhnya. Bukan hanya cerita itu aja yang nggak cocok. Si Tommy ini tampaknya dia kelihatan kalau memang dia itu lupa atau dia itu ngarang, karena pada saat polisi menginterogasi dia, tanya gimana cara kamu bertemu si Keith gitu. Si Tommy ini bilang kalau oh kita tuh bertemu di halte bus. Ketika polisi kembali menginterogasi dia, kamu pertama kali ketemu si Keith di mana? Dia bilang kalau oh kita ketemu ketika kita main biliar bersama di sebuah tempat main biliar gitu. Dimana polisi pun menganggap kalau oke, kenapa ceritanya kayak beda-beda gitu ya. Tapi meskipun cerita itu berbeda, polisi tetap yakin kalau oke, Tommy lah pembunuh keluarga Dardeen. Menurut Tommy, kronologinya itu adalah seperti ini. Jadi dia itu diundang makan oleh si Keith, padahal Keith tuh baru ketemu dengan dia. Dan pada saat dia masuk ke dalam rumah untuk makan malam, nggak tahu kenapa dia punya hasrat untuk membunuh karena dia adalah seorang serial killer kan ya. Akhirnya dia pun melenyapkan dulu si Elaine, Peter, dan juga si Casey. Baru dia mengendarai mobil si Keith dan menembaknya di ladang. Mungkin ngajakin teman yang baru kamu kenal untuk datang ke rumah untuk makan malam adalah hal yang cukup normal, tapi tidak untuk Keith, karena beberapa bulan sebelum Keith dibunuh, Keith tuh cerita kepada temannya kalau oh my god, aku tuh protektif banget sama keluarga aku, kan baru-baru ini aja ada kasus pembunuhan anak umur 10 tahun ya, dimana sampai-sampai kemarin itu ada seorang anak perempuan yang datang menutup pintu rumah aku dan minta pinjam telepon, tapi aku nggak ngizinin saking takutnya gitu kan. Nah, gimana caranya si Keith yang nggak izinin anak perempuan untuk masuk ke dalam rumahnya untuk pinjam telepon, gimana caranya dia bisa mengundang anak laki-laki yaitu si Tommy yang pada saat itu berusia 22 tahun. Meskipun dia baru kenal dengan si Tommy, kan dia tahu betapa nggak safe-nya Aina. Kenapa dia oke-oke aja gitu loh ngundang si Tommy. Nah, ini pun membuat ibu dan juga teman si Keith merasa kalau kayaknya Tommy itu bohong deh gitu. Gak tahu kenapa dia bohong, mungkin dia ingin terkenal ya, kayak oh aku adalah seorang serial killer, jadi kayak Ted Bundy. I don't know guys, dan gak ada orang yang bisa tahu pasti. Yang jelas ketika si Tommy ini disidang ya atas tuduhan pembunuhan seorang anak perempuan, dia itu sudah mendapatkan hukuman mati. Jadi tanpa dituduh atas pembunuhan keluarga Dardeen pun, dia itu sudah mendapatkan hukuman yang paling tinggi gitu lah ya, dimana akhirnya pada tahun 2014 Tommy dieksekusi. Nah, setelah Tommy dieksekusi, media reporter menginterview ibu Keith, si Joanne. Mereka tanya, apakah kamu percaya kalau Tommy itu adalah pembunuh keluarga anak kamu dan juga anak kamu? Si Joanne bilang kalau aku nggak percaya karena ceritanya itu nggak cocok sama kejadian sebenarnya. Si Joanne juga bilang beberapa kalimat ini ya yang menurut aku sangat menyentuh banget, tapi aku bakal bacain sekarang. Jadi dia bilang itu, saya menggendong Keith selama 9 bulan. Saya membesarkannya, saya menyembah tanah tempat dia berjalan. Dia adalah orang yang baik dan ayah yang baik. Aku tidak akan pernah menyerah untuk mencari pembunuh sesungguhnya. Iya guys, jadi dia itu beneran ya pasti terpukul banget anaknya itu meninggal
meninggal dan dia tetap yakin kalau pembunuhnya masih bebas berkeliaran, nggak tahu di mana, tapi yang jelas bukan si Tommy. Sedikit informasi tentang Tommy adalah setelah polisi menginterogasi Tommy berkali-kali, kan Tommy pertama bilang kalau aku itu bertanggung jawab atas 70 kasus pembunuhan. Tapi polisi menemukan kalau dia hanya guilty untuk 22 kasus saja. Bagaimana dengan 50-nya? Kayaknya sih dia ngarang-ngarang doang karena tidak ada bukti dan dia itu nggak cocok gitu loh ceritanya. So ya guys, aku pengen tahu sih menurut kamu apakah cerita ini sudah terpecahkan atau belum? Atau kamu yakin pembunuh keluarga Dardin masih bebas di sana? Apakah kamu percaya dengan teori satanic cult? Make sure untuk komen di bawah, aku pengen tahu teori kamu sih. Anyway, thank you so much for watching. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari MAC, warnanya adalah Midsummer Night. Lashes aku dari Ahura Lash, tipenya adalah Soul. Ya guys, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on dan follow aku di Twitter dan juga di Instagram @UVPan. Satu lagi, kalau kamu punya TikTok, follow aku ya di TikTok @UVPhantom, dimana di sana aku upload juga misteri tapi bite size, okay? Anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. I love you all and I will see you in my next video. Bye guys!